Kalau ngomongin soal kesuksesan, gue yakin banyak dari kita pengen mencapai sebuah kesuksesan itu. Mulai dari hal-hal sederhana sampai meraih kesuksesan yang tergolong sulit untuk dicapai. Buat meraih kesuksesan itu, tiap orang pasti punya beragam cara untuk mencapai titik tersebut. Misalnya, lo punya relasi atau networking yang baik sama baik orang. Nah, networking yang luas dan kuat ini bisa ngebantu lo untuk menjadi sosok yang sukses. Nah, tentunya, buat bisa memiliki networking yang luas dan sukses, semua itu dimulai dari satu skill, yaitu komunikasi. So, di video ini gue bakal bahas mengenai gimana caranya untuk meraih sebuah kesuksesan lewat komunikasi yang baik. Buat lo para anak muda yang mau sukses tapi masih bingung, video ini cocok buat lo. Lo simak video ini sampai habis ya, biar lo tahu dan dapat insight baru dan bisa lo terapin di kehidupan sehari-hari. Oke, pertama siapa sih di sini yang gak mau sukses? Gue yakin hampir semuanya itu pengen meraih sebuah kesuksesan. Nah tapi sayangnya, zaman kita sekolah dulu nih gak ada mata pelajaran suksesologi. Tapi ngomongin soal sukses, seperti yang tadi udah gue bilang, sebenarnya berkaitan dengan gimana caranya kita berkomunikasi. Sebelumnya juga kita gak pernah diajarin di sekolah kan gimana caranya biar kita bisa berkomunikasi secara efektif. Nah, 1% bakal ngebahas dan ngejawab permasalahan itu semua. Oke, sebenarnya kenapa sih kesuksesan itu bisa dimulai dari cara kita berkomunikasi? Jadi gini, kita itu kan sebagai makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Dari kita lahir di dunia, terus tumbuh jadi anak-anak, remaja, sampai dewasa, kita itu selalu butuh yang namanya bantuan dari orang lain. Buat minta bantuan itu, lo harus melakukan satu bentuk komunikasi untuk ngasih tahu kalau lo butuh bantuan dari orang lain. Dan memastikan kalau misalkan pesan itu bisa diterima oleh orang lain. Bayi nangis itu sebenarnya bentuk komunikasi ke orang terdekatnya. Mereka akan ngasih tahu kalau misalkan mereka itu mau minum susu. Nah, orang tua bayi ini akan datang kalau misalkan bayi nangis dan ngasih susu pada akhirnya. Contoh yang lainnya nih, yang versi dewasa. Misalnya besok lo ada deadline pengumpulan tugas kelompok. Sedangkan hari ini seharusnya lo ada kerja kelompok tapi lo nggak bisa datang karena sakit. Ketika lo memilih untuk memberitahu kalau lo tidak bisa hadir secara jelas, misalnya lo memberitahu kalau lo sedang tidak enak badan dan meminta untuk menyisihkan bagian pekerjaan buat lo. Lo itu tengah melakukan gaya komunikasi yang bakal gue bahas di sini, yaitu gaya komunikasi asertif. Sebenarnya gaya komunikasi asertif itu apa sih? Gaya komunikasi asertif itu adalah gaya komunikasi di mana individu mengemukakan apa yang dipikirkan dan dirasakannya secara langsung, terbuka, jujur, dan jelas. Orang yang asertif juga biasanya itu mampu mempertahankan pendapat, tapi di saat yang bersamaan juga mereka itu mampu menghargai pendapat orang lain, serta peka dengan kebutuhan orang lain. Nah umumnya, sebagian besar orang Indonesia mungkin masih merasa kesulitan untuk bisa melakukan komunikasi asertif ini. Ya salah satunya mungkin lo yang lagi nonton video ini. Dari yang masih belum mampu mengekspresikan diri dengan berkata jujur, langsung, serta terbuka, karena takut menyinggung perasaan lawan bicara atau takut dikira egois oleh orang sekitar. Ya padahal, kalau misalkan komunikasi secara efektif itu dilakukan secara benar, menyinggung perasaan serta takut dikira egois itu justru dapat diminimalisir. Jadi di sini kita coba belajar pelan-pelan dulu deh apa kunci dari komponen komunikasi asertif. Kunci utama dari gaya komunikasi asertif ini adalah jelas dalam penyampaiannya, baik mengenai pikiran, pendapat hingga perasaan. Tapi tetap menghormati pendapat, pikiran, serta perasaan orang lain. Saat lo udah mampu menyampaikan keseluruhannya secara jelas, tapi juga tetap menjaga perasaan orang lain, kemungkinan itu lo akan dipandang menjadi pribadi yang jujur dan memiliki sifat terbuka. Selain itu juga, gaya komunikasi asertif ini bisa ngebantu lo untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Karena semua pihak yang bekerja dengan lo satu frekuensi juga nih sama lo. Bergerak dari kunci gaya komunikasi asertif tadi yang menekankan kepada jenis penyampaiannya, maka nggak heran kalau komunikasi asertif itu berhubungan dengan kesuksesan orang. Hal ini didukung oleh Alberti dan Emmons di tahun 1970 silam, yang menemukan bahwa
Individu yang asertif cenderung lebih sukses dan merasa lebih percaya diri dalam situasi sosial. Nah, sebaliknya, individu dengan harga diri yang rendah mungkin akan terhambat dalam mengekspresikan pendapat, hak, keinginan, dan sikapnya. Selain itu, gaya komunikasi asertif bisa ngebantu lo untuk diterima oleh orang lain. Ya kenapa? Karena lo akan lebih mudah jujur sama diri lo sendiri dan mampu mengungkapkan keyakinan serta pemikiran lo secara terbuka dengan orang lain. Gak cuma berhenti sampai sini aja. Gaya komunikasi asertif ini bisa memiliki banyak manfaat yang berkontribusi sebagai faktor kenapa orang itu bisa sukses dalam berkomunikasi. Pertama, asertif itu bisa ngedorong lo untuk berpikiran positif, memecahkan masalah, dan menemukan solusi yang sesuai. Dan biasanya, kebanyakan orang yang asertif itu dianggap cenderung lebih sukses karena mereka memiliki pemikiran yang positif serta optimis. Oleh karena itu, ketika mereka dihadapkan oleh suatu masalah, mereka akan mampu untuk memandang permasalahan dari berbagai sisi, sehingga mereka dengan mudah untuk bisa menemukan solusinya. Kedua, menjadi asertif itu juga memungkinkan lo untuk memiliki pemahaman diri yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri. Sama halnya yang udah gue coba singgung di awal, komunikasi asertif ini bersifat jelas, tegas, dan menjaga perasaan orang lain. Ya di saat bersamaan, kepercayaan diri lo tuh bisa terbangun sedikit demi sedikit. Yang ketiga, gaya komunikasi ini bisa ngedorong lo untuk bertindak dengan adil, empati, dan rasa hormat kepada orang lain. Sehingga lo itu nggak bertindak semena-mena. Dan yang terakhir, gaya komunikasi asertif ini bisa ngebawa rasa hormat dan kekaguman dari orang-orang di sekitar lo, sehingga bisa meningkatkan hubungan yang profesional. Sebenarnya pun, masih banyak lagi manfaat dari gaya komunikasi asertif yang nggak gue sebutkan di sini yang bisa berkontribusi untuk kesuksesan. Tapi, bisa lo coba buat rasain sendiri once lo udah menguasainya dengan baik. Nah, bagi lo yang mau mencoba untuk memulainya, lo tinggal daftar aja untuk ikut webinar komunikasi asertif kunci menyatakan perasaan dengan jujur yang bakal diadakan 6 Desember 2020. Pembicaranya itu ada Hani sebagai psikolog 1% dan Evan sebagai CEO 1%. Dan di webinar ini, lo akan dibantu untuk mengembangkan gaya komunikasi asertif. Mulai dari dasar-dasarnya, hingga gimana caranya supaya lo bisa menyampaikan kemauan dan keinginan untuk mencapai kesuksesan yang lo dambakan itu. Selain materi yang menarik, lo juga bakal dapat psikotes supaya lo bisa mengenali diri lo secara dalam dan tahu apa yang terjadi sama diri lo, terkhususnya mengenai komunikasi. Nah, buat bantu lo untuk bisa menerapkan apa yang udah dipelajari di webinar, lo bakalan dapat worksheet yang bisa ngebantu lo untuk berprogres dari masalah yang lo alami. Buat lo yang nonton ini, kita punya promo early bird special buat lo. Kalau lo mau ikut webinar ini, lo cuma bayar sebesar Rp100.000 aja. Dan ini lebih hemat daripada harga normal kita. Kalau lo tertarik untuk belajar lebih banyak bersama 1%, ada opsi untuk beli paket bundling webinar ini dan webinar langkah perencanaan untuk masa depan cuma Rp150.000 aja. Gimana? Lo udah tertarik belum? Kalau lo udah tertarik dan penasaran banget soal webinar ini, lo bisa langsung kunjungi 1%.net untuk daftar atau langsung klik link yang udah gue taruh di description box. Webinar asertif ini salah satu webinar yang menarik banget bagi gue. Ya karena ini adalah gaya komunikasi baru yang mungkin lo juga baru pertama kali dengar. Tapi manfaatnya banyak banget. Nah sekarang gue mau nanya balik ke lo. Menurut lo sendiri, permasalahan apa sih yang sering lo jumpai dengan komunikasi asertif ini? Tulis di kolom komen ya. Gue harap semoga video ini bisa ngebuat lo belajar dan berkembang menjadi baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Ica dari 1%. Thank you.